Dalam era digital yang semakin maju ini, komunikasi dan promosi telah berkembang pesat dengan adanya teknologi yang canggih. Salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dan menarik adalah publikasi dalam bentuk video. Masyarakat modern lebih suka menonton video daripada membaca teks, karena video dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Platform seperti YouTube telah menjadi salah satu media sosial yang paling populer dan digunakan secara luas dengan lebih dari 1 miliar pengguna dan ratusan juta jam video yang ditonton setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa video telah menjadi salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan adanya perangkat lunak penyuntingan video seperti Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, CapCut, dan masih banyak lagi. Ini telah memudahkan kita dalam proses penyuntingan video. Publikasi film dan televisi dalam bentuk video telah menjadi salah satu strategi komunikasi yang paling efektif dan menarik dalam era digital ini. Dan kami dari kelompok 6, selamat datang di kelas Magar. Mahasiswa mengajar. Pengertian publikasi film dan TV dalam bentuk video. Menurut John Hartley, publikasi film dan TV dalam bentuk video adalah proses yang melibatkan distribusi kreatif dan komersial dari produk audiovisual pada audiens. Hartley menekankan pentingnya konteks media yang digunakan dalam menyebarkan informasi visual untuk menjangkau masa yang lebih luas. Menurut Robert Stem, publikasi film dan TV melalui video berfokus pada bagaimana narasi audiovisual diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat. Stuart Hall menambahkan bahwa video sebagai bentuk publikasi tidak hanya berfungsi sebagai medium distribusi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan mempengaruhi pemahaman audiens mengenai budaya, ideologi, dan realitas sosial. Nah, kesimpulannya, publikasi film dan TV dalam bentuk video melibatkan aspek teknis dan sosial dalam proses penyebaran, di mana video bukan hanya alat distribusi, tetapi juga sarana pengaruh budaya dan ideologis yang kuat. Sejarah perkembangan publikasi film dan televisi dalam bentuk video. Perjalanan publikasi film dan televisi dalam format video dimulai sejak awal penemuan media film di abad ke-20. Saat itu, film hanya dapat dinikmati di bioskop dengan gulungan film seluloid sebagai media utamanya. Namun, semuanya berubah di tahun 1970-an ketika video home system muncul, membuka peluang bagi masyarakat untuk menonton film dan acara TV di rumah. Era digital yang hadir pada 1990-an membawa perubahan besar dengan DVD menggantikan VHS dan memungkinkan format digital lebih mudah diakses pada saat ini. Internet mulai membuka jalan bagi konten yang bisa diunduh atau di streaming, dan platform seperti YouTube dan Netflix mulai memimpin transformasi ini dengan menghadirkan tontonan langsung ke perangkat konsumen. Dan kini akses internet cepat dan kehadiran perangkat pintar memperkuat dominasi video online. Platform seperti Netflix, Hulu, Disney Plus telah menggantikan DVD, memberikan kebebasan pada penonton untuk mengakses film dan serial kapan saja. Lebih dari itu, media sosial dan platform seperti berbagi video mengubah konsumen menjadi kreator, menciptakan interaksi dua arah yang dinamis antara media dan audiens. Transformasi ini menunjukkan perjalanan publikasi film dan TV yang semakin praktis, cepat, dan fleksibel bagi para penikmat hiburan di era modern. Pentingnya publikasi film dan TV dalam bentuk video. Publikasi film dan TV dalam format video semakin penting di era digital karena keunggulannya dalam menjangkau audiens global secara luas, cepat, dan fleksibel. Video menghadirkan kombinasi visual, audio, dialog, dan efek yang mampu menyampaikan pesan kompleks dan membangun keterikatan emosi yang kuat dengan penonton. Platform digital seperti YouTube, Netflix, dan Amazon Prime mengubah cara kita menikmati konten yang kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau tempat. Kemajuan teknologi seperti resolusi 4K, HDR, dan surround sound juga memperkaya pengalaman menonton, menjadikan video lebih imersif dan memikat. Perangkat mobile memungkinkan fleksibilitas tinggi, memberikan penonton kendali penuh untuk menikmati konten sesuai preferensi mereka. Secara keseluruhan, video bukan hanya sarana distribusi efektif, tetapi juga media yang memungkinkan pengalaman emosional yang dalam.
menjadikannya pilar utama dalam industri hiburan dan komunikasi masa kini. Jenis-jenis publikasi video untuk film dan televisi. Publikasi film dan televisi dalam bentuk video bisa sangat bervariasi, tergantung tujuan dan target audiens. Berikut adalah beberapa jenis video populer beserta elemen-elemen penting yang membuat video promosi efektif. Jenis video yang umum digunakan dalam publikasi. Yang pertama, ada video promosi, trailer film, atau klip singkat. Sering digunakan untuk memikat penonton dan membangun antisipasi. Efek visual dramatis dan narasi yang kuat adalah kunci untuk membuat penonton penasaran. Lalu yang kedua ada video tutorial. Ini dirancang untuk mengajarkan keterampilan tertentu, seperti penggunaan software pengeditan video, langkah-langkah yang jelas dan contoh konkret, membantu penonton lebih memahami prosesnya. Lalu yang ketiga ada video dokumenter. Dokumenter menyajikan informasi faktual dengan gaya objektif, memperlihatkan wawancara, data, dan visual yang menggambarkan topik dengan mendalam, dari sejarah hingga dampak sosial. Yang keempat ada video pengajaran dan ilmu pengetahuan. Konten edukatif yang sering menggunakan animasi dan grafik untuk menyederhanakan konsep rumit sehingga lebih mudah dipahami dan menarik untuk audiens segala usia. Elemen kunci dalam membuat video promosi yang efektif. Yang pertama, pembukaan menarik. Kesempatan pertama menarik perhatian ada di 10 detik awal. Pernyataan, retoris, atau visual yang menarik bisa memikat penonton untuk terus menonton sampai akhir. Lalu yang kedua ada visual dan teks yang jelas. Visual berkualitas dan teks mendukung pesan utama sangat penting, tapi harus digunakan dengan bijak agar tidak terlalu berlebihan. Lalu poin ketiga ada konten singkat dan tepat sasaran. Pesan utama harus disampaikan secara padat dan langsung untuk menjaga minat penonton. Lalu poin keempat ada pesan yang bermakna. Selingan tips, praktis atau humor ringan dapat menambah nilai bagi penonton, membuat video lebih berkesan. Dan poin kelima, komposisi proporsional. Semua elemen, mulai dari suara hingga teks, harus harmonis agar menghasilkan pengalaman menonton yang nyaman. Lalu yang keenam ada storytelling, cerita yang emosional atau menginspirasi membantu penonton merasa terhubung secara personal dan mengingat pesan yang disampaikan. Lalu poin ketujuh, ada audio yang berkualitas. Musik latar yang sesuai meningkatkan suasana tanpa mengganggu pesan inti. Dan poin ke-8, motion grafis. Elemen grafis bergerak memberi kesan segar dan dinamis, menekankan informasi penting secara visual dengan kombinasi video yang sesuai dan elemen promosi yang menarik. Film dan acara TV dapat menjangkau audiens yang lebih luas, menciptakan pengalaman menonton yang berkesan, dan memperkuat koneksi emosional dengan penonton di seluruh dunia. Teknik perekaman dan produksi video untuk publikasi. Proses perekaman dan produksi video terdiri dari tahapan-tahapan penting yang memastikan kualitas video yang optimal, mulai dari persiapan alat hingga pengeditan. Pertama, persiapan alat. Tahap awal ini memastikan semua peralatan siap untuk menghasilkan video yang stabil dan berkualitas tinggi. Kamera berkualitas tinggi seperti DSLR atau mirrorless untuk kualitas gambar yang tajam. Tripod menjaga stabilitas kamera, terutama saat perekaman panjang. Audio equipment untuk menunjang pengambilan suara yang jernih dan bebas noise lingkungan. Lighting equipment seperti softbox atau LED lights untuk pencahayaan yang terkontrol dan profesional. Yang kedua, perekaman video. Perekaman mengikuti skenario atau storyboard dengan beberapa teknik utama. Komposisi dan angle kamera, menggunakan roll of third atau teknik komposisi lain untuk gambar yang seimbang. Fokus dan depth of field, fokus pada objek utama dengan latar belakang yang blur untuk menarik perhatian. Stabilitas, menggunakan tripod atau gimbal untuk hasil stabil, terutama pada pengambilan gambar bergerak. Pengambilan suara, pastikan dialog atau suara latar terdengar jelas tanpa gangguan. Yang ketiga, pengaturan pencahayaan. Pencahayaan baik memberikan kesan profesional dengan teknik utama,
3-point lighting menggunakan key light, V-light, dan backlight untuk kedalaman visual. Cahaya alami versus buatan memanfaatkan cahaya alami di luar ruangan dan lighting kit di dalam ruangan untuk pencahayaan yang konsisten. Kontrol intensitas, reflektor atau diffuser membantu mengatur cahaya agar tidak terlalu terang atau menimbulkan bayangan keras. Yang keempat, pengeditan video. Tahap terakhir ini menggabungkan semua elemen menjadi satu kesatuan cerita. Menyusun klip, mengatur urutan klip untuk alur cerita yang jelas. Efek visual, menambahkan transisi, color grading, dan efek lain agar visual lebih menarik. Teks dan grafis, menambahkan judul, subtitle, atau grafis untuk memberikan informasi tambahan. Penyesuaian audio, mengatur volume, menambahkan musik latar, dan menyeimbangkan suara agar sesuai dengan visual. Dengan memadukan setiap langkah ini secara harmonis, produksi video akan memiliki daya tarik visual dan pesan yang efektif bagi audiens. Distribusi publikasi video melalui berbagai platform. Distribusi video adalah langkah akhir namun sangat penting untuk memastikan konten menjangkau audiens yang tepat dan memberikan dampak yang maksimal. Yang pertama adalah YouTube. YouTube merupakan platform video terbesar yang menawarkan jangkauan global dan memungkinkan untuk memonetisasi konten. Nah, kelebihannya, YouTube memiliki sistem algoritma yang memungkinkan video menjangkau audiens yang lebih luas melalui rekomendasi, pencarian, dan fitur trending. Untuk strateginya adalah mengoptimalkan SEO dengan judul dan deskripsi menarik, serta tambahkan thumbnail yang informatif dan gunakan playlist serta end screen untuk meningkatkan waktu tontonan. Yang kedua adalah media sosial. Platform populer untuk video pendek yang interaktif dan berdaya jangkau tinggi. Kelebihannya memungkinkan format unik seperti story, feed, dan juga live, serta memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Untuk strateginya, sesuaikan format untuk platform, gunakan hashtag yang relevan, dan tambahkan teks atau subtitle karena sebagian besar audiens menonton tanpa suara. Yang ketiga adalah website dan juga blog. Ideal untuk menjangkau audiens khusus dan meningkatkan waktu tingkat pengunjung di situs. Yang ketiga, website dan blog. Ini ideal untuk menjangkau audiens khusus dan meningkatkan waktu tinggal pengunjung di situs. Untuk kelebihan, video di website atau blog dapat meningkatkan engagement, menurunkan bounce rate, dan memperpanjang waktu kunjungan. Strateginya sendiri, pastikan CEO video, sertakan artikel pendukung, dan gunakan embed untuk kemudahan pemutaran. Yang keempat adalah platform streaming, alternatif yang menawarkan fitur eksklusif bagi kreator konten profesional. Kelebihannya, Vimeo misalnya, menyediakan privasi video dan komunitas kreator yang lebih niche. Untuk strateginya sendiri, gunakan resolusi tinggi untuk video berkualitas dan manfaatkan pengaturan privasi untuk audiens tertentu. Yang kelima, email marketing, media yang efektif untuk engagement langsung ke audiens terdaftar. Untuk kelebihannya, menjangkau audiens yang lebih memilih menerima konten sehingga lebih relevan. Untuk strategi, kirim link atau gift jika video tidak dapat diputar langsung dan sesuaikan video dengan segmen audiens untuk lebih personal. Yang keenam adalah e-learning platform dan webinar. Ini cocok untuk konten edukasi seperti Udemy atau Zoom untuk webinar. Kelebihannya sendiri, platform ini mendukung distribusi konten berkualitas untuk pembelajaran dan webinar mendukung interaksi langsung. Untuk strategi, buat konten yang struktur dengan baik dan manfaatkan sertifikasi untuk memberikan nilai tambah bagi audiens. Yang ketujuh, platform khusus industri dan komunitas. Menjangkau audiens spesifik dengan minat mendalam di bidang tertentu. Untuk kelebihannya, target lebih spesifik, misal LinkedIn untuk video profesional atau forum untuk diskusi komunitas. Untuk strateginya, sajikan konten edukatif atau berita industri di LinkedIn dan manfaatkan grup untuk diskusi. Dengan pendekatan distribusi yang tepat, konten video Anda bisa lebih efektif dalam menjangkau dan memikat audiens yang sesuai dengan tujuan Anda. Kita sudah melihat betapa kuatnya video sebagai alat komunikasi di era digital, mampu menyampaikan pesan, menggugah emosi, dan menjangkau audiens yang luas. Dengan cara yang unik dan efektif, publikasi film dan televisi dalam bentuk video bukan sekedar hiburan semata, tapi juga sebagai sarana perubahan dan pembelajaran. Kami dari kelompok 6 kelas magar berharap bahwa pengetahuan ini bisa menginspirasi kita semua
untuk memanfaatkan video secara maksimal dalam menyampaikan ide dan pesan yang berdampak. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.